Ya, perkenalkan nama saya Christian Hindata dengan NIM A11 2019 dari kelompok A114512 pemrograman perangkat bergerak akan mempresentasikan apa file Android yang telah saya buat. Sebelum itu kita ke file notepad saya. Di sini kita awalnya akan membuat file koneksi dan retrieve. Koneksi ini untuk menghubungkan ke localhost MySQL yang telah kita buat. Nah, ini untuk connect ke MySQL yang telah kita buat, database-nya berada di database karyawan. Lalu kita membuat retrieve PHP. Retrieve PHP ini untuk mengambil data yang ada berdasarkan koneksi PHP, mengambil data yang ada di tabel karyawan. Nah, ini adalah data yang akan diambil, ada ID, nama, alamat, telepon, dan jabatan. Lalu di sini kita juga membuat create PHP, delete PHP, get PHP, dan update PHP. Nah, ini PHP ini kan juga berfungsi untuk menampilkan data yang akan kita pilih. Nah, pada kesempatan kali ini untuk Android Studio-nya kita membuat CLD, create, read, update, delete, ya itu. Nah, ini untuk create PHP-nya. Ini untuk membuat data baru yang akan kita tambahkan dari file aplikasi Android. Nah, seperti ini. Untuk codingannya kita menambahkan dari aplikasi yang ada di Android kita buat, itu kita menambahkan ke tabel karyawan ini ada nama, alamat, jabatan, dan telepon. Nah, ini jika kita berhasil menambahkan, maka akan muncul pesan data akan berhasil ditambahkan. Tapi jika kita gagal menambahkan data, maka akan muncul pesan simpan data gagal. Dan jika pada awalnya tidak ada data yang bisa kita tampilkan, maka tidak ada post data. Lalu ini ada menu file delete PHP. Delete PHP ini untuk mendelete yang kita pilih. Jadi untuk ini tuh fungsi PHP ini untuk menghubungkan Android dengan database kita yang ada di MySQL. Nah, ini yang lainnya sama, database dihapus, data gagal dihapus jika berhasil dilakukan. Ya, ini menghubungkan ke koneksinya. Nah, ini kita berdasarkan ID. Jadi kalau ID ketemu, maka delete form tabel karyawan, maka selain ID semuanya juga akan kehapus. Data, maksudnya ID, nama, yang lainnya juga akan dihapus berdasarkan ID. Nah, ini untuk get itu untuk mendapatkan data yang akan kita update. Ini karena ingin mendapatkan select bahasa Inggrisnya. Select form tabel karyawan where ID sama dengan $ID. Jadi kita men-select berdasarkan ID-nya. Nah, ini jika data tersedia yang kita ambil, maka semua data akan kita ambil. Ada ID, nama, alamat, telepon, jabatan itu akan kita ambil. Nah, ini untuk update-nya. Jika sudah kita ambil, nah, maka kita akan mengedit untuk mengupdate. Nah, ini kita misalnya update alamat, maka alamatnya kita perbarui. Pokoknya itu kan ada 5, ada ya ada yang baru kan. Maksudnya kita menampilkan dulu, habis menampilkan, maka kita bisa mengganti misalnya alamat gitu, maka yang lainnya akan muncul tetap. Nah, jika misalnya kita sudah selesai mengupdate, maka ini
variabel nama diganti nama itu alamat itu pokoknya sesuai yang baru lah yang kita update. Ini ada proses kalau muncul pesan kalau data berhasil diubah dan data tidak berhasil diubah. Nah, lalu kita ke file Android Studio-nya saja. Nah, pada Android Studio kali ini saya membuat file data karyawan yang ada pada PT Maju Jaya. Nah, ini untuk activity main, ini untuk codingan untuk relative layout, ini sampai saya munculkan ini ya. Ini untuk membuat relative layout-nya ini. Lalu ini untuk swipe reverse layout ini yang ada putih-putihnya ini. Di swipe reverse layout ini saya membuat untuk jadi ini kalau datanya kan ini berhak sini. Nah, misalnya kalau ada data lagi sampai bawah, nah itu jadi kita layarnya bisa di swipe atas bawah. Jadi biar kayak gini doang tampilannya. Lalu progress bar itu yang ini ya, yang ada tombol muncul ke bawah ini. Ini gunanya untuk bisa tahu lah. Nah, ada apa? Oh, bukan yang ini. Ini untuk refresh, sorry. Ini untuk refresh. Progress bar-nya itu ini loh, refresh yang ini, sorry. Ini untuk refresh yang ini. Nah, kalau progress bar itu tidak kelihatan di sini. Tidak kelihatan, tapi ada di tengah-tengah sini. Lalu untuk ini ada voting action button. Ya, ini yang tombol apa? Tombol yang ada di sini yang mengambang untuk menambahkan data. Ini saya kasih warna biru pada recycle view-nya. Nah, tapi sebelum itu saya juga mengambil library yang ada di Android Studio untuk mengambil JSON recycle view. JSON recycle view construct layout right of it. Nah, di sini kita karena menggunakan right of it. Ini untuk adapternya right of it. Dan juga ini saya mengambil swipe reverse layout yang ada di library-nya sini. Jadi dari Android Studio ke MySQL ini kita menggunakan right of it. Ini adalah activity mainnya. Lalu ini saya juga membuat activity tambah data seperti yang bisa dilihat tadi ini. Nah, ini saya memberikan warna gold. Lalu ini untuk teks seperti yang kemarin juga bisa teks tambah data, teks, terus ini ada teks untuk nama, alamat, nomor, jabatan. Ya seperti inilah kurang lebih. Mungkin saya menjelaskan XML-nya juga pasti sudah tahu ya seperti video kayak saya terakhir kemarin. Mungkin saya jelaskan sedikit-sedikit saja. Jadi ini text view untuk menampilkan data teks. Ini edit text itu untuk tempat kita bisa menulis data yang ingin kita inputkan. Terus ini ada button itu yang ini untuk menampilkan button simpan. Nah, ini karena nama ada data yang belum diisi jadinya tidak bisa untuk menyimpan. Lalu ini saya jelaskan XML-nya dulu. Lalu ini ada ubah ini ini kurang lebih sama ya kayak tambah data tadi, cuma saya bedakan warnanya saja. Dan fungsi tombol ubah ini yang berbeda yang berada di
Nah, ini karena data saya tidak diubah, makanya data tidak berhasil diubah. Nanti saya jelaskan sambil menjelaskan Java-nya, karena letak prosesnya berada di Java. Yang di sini itu ya untuk tampilannya saja lebih tepatnya XML itu. Ini tadi sudah. Nah, card itemnya ini data yang ingin kita tampilkan apa saja. Kalau ini kan masih putih, sorry, ini kan masih putih. Nah, saya kasih warna silvernya. Saya bikin warna silver di sini. Ini saya ngalang dulu aja. Nah, ini kita pilih dari sini. Kita misalnya ingin warna silver ya kurang lebih segini. Ini kan sudah ke save. Lalu kita buat chart itemnya ini biar tidak tahu hambar warnanya, kita tambahi warna silver di sini. Sorry. Mungkin warna silver jadi kurang kelihatan ya. Oh, sorry. Harusnya kan di sini. Nah, di dalam ini layoutnya ini untuk cardnya kan ada bagian ini saja. Itu untuk memberi warna pada layarnya. Ini sambil kita buat pergantian warna, kita ke Java-nya aja biar nggak terlalu lama. Ini di dalam model ini kita membuat response model untuk model responnya, penamaan variabelnya, dan getter setternya juga. Lalu untuk data model juga, model datanya itu kita deskripsikan di sini. Ya kurang lebih model cuma seperti itu. Lalu di sini ada retrosolver. Retrosolver itu untuk mengconnect ke server retrofit yang ada di Android Studio. Nah, ini API request data ini untuk request data. Nah, ini berupa implement. Jadi ini untuk retrofit, pemanggilan retrofit yang kita buat ini. Dan juga mendapatkan datanya kurang lebih dari yang sudah kita buat di dalam PHP kita. Ini di sini ada query PHP, delete PHP, get PHP, update PHP untuk memanggil, dan native PHP untuk memanggil data yang kita buat. Di sini ada ARD native data, ARD query data, ARD delete data, ARD get data, dan ARD update data untuk memanggil respon model yang kita telah buat. Lalu di sini ada data sebelum, tapi sebelum itu ini sudah jalan. Nah, ini ada pewarnaan tiap card, bisa dilihat. Nah, ini karena tadi ada padding, jadi tiap card view ini ada jaraknya, bisa dilihat sendiri. Nah, seperti itu. Ini terus ada data. Aduh, maaf baca yang itu. Ini library-nya yang banyak itu. Ini import dari adapter. Ini kan penghubung, namanya saja artinya kan penghubung data. Jadi dia menghubungkan data yang ada di activity, di API, di model, seperti itu. Lalu ini adalah konteksnya, konteks CTX, namaan aja itu. Lalu ini ada holder data. Lalu ini set text dari holder. Ini holder data untuk
find view by ID ini untuk mencari data dari ID dari yang sudah kita buat itu untuk ya pokoknya ini kan namanya penghubungan. Jadi ini semuanya untuk menghubungkan ke PHP MySQL atau ke activity Android Studio yang ada di sini. Ya pokoknya seperti itu lah. Ini ada dialog. Di sini kita buat on click untuk dialog pesan. Nah, ini dalam on click ini misalnya data yang kita pilih. Misalnya Britney Agus. Kita paste lama, itu gunanya on click. Nah, ini di sini ada dua pilihan kan. Pilih yang kamu inginkan. Misalnya ada pilih ubah atau pilih hapus sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menghapus data ya, kita paste hapus. Kalau kita ingin ubah data, untuk ubah itu untuk membuat menu, jadi kita tidak terlalu ribet gitu untuk memudahkan lah. Di sini kan ada dua pilihan tadi untuk ubah data dan hapus data. Yang set positif adalah hapus, jadi jika kita memilih hapus ini ada perintah untuk menghapus data. Lalu ini adalah codingan untuk menghapusnya data seperti ini. Lalu ini untuk ubah data, maka kita akan menjalankan pengubahan ke layar ubah activity. Menggunakan activity ubah ini, XML-nya ke layar activity ubah, tapi kalau untuk codingannya ke ubah activity. Nah, ini untuk get data, ini untuk mengambil data yang kita buat, lalu mengirimkannya ke kelas ubah activity. Seperti itu. Lalu di sini ada activity main activity terlebih dahulu ya. Nah, ini untuk penamaan recycle view, adapter dan sebagainya. Ada swipe fast layout, progress bar, dan version action button yang berada di activity main XML. Nah, ini find view by ID, set on click listener, dalam tambah data itu yang voting action button itu. Heuristic data ini untuk tadi yang dari heuristic data PHP yang kita buat. Ini untuk menampilkan data yang telah kita buat itu. Kalau di sini untuk tambah data Java-nya, nah ini inisialisasi variabel dulu, lalu ini on create. Ini kan cara tambah data kan on create. Ini mencari datanya dulu, untuk menampilkannya dulu, untuk menampilkan data. Nah, ini mengubah, ketika ini mengubah teks yang telah kita buat untuk mengambil teks dan menjadikannya ke string. Nah, ini jika kan tadi ada tanda ketika kita tambah, ini ya tambah, Dan ini misalnya kita langsung asal paste simpan, kan model ini nggak bisa, ini namanya itu harus diisi. Jika namanya misalnya kita isi A, terus kita coba save, dan masih belum bisa, ini alamat harus diisi terlebih dahulu. Ada peringatannya. Ini untuk peringatan untuk mengisi data. Lalu ini untuk meng-create data. Create. Jadi yang telah kita buat ini, ketika kita pencet tombol simpan, maka akan langsung simpan. Lalu kita ini mencoba untuk menambahkan data. Misalnya Ista Serio. Alamatnya jalan, misalnya apa ya? Hasanuddin, coba. Hasanuddin nomor
91 ya 9165 enggak ya pasti udah ada ya namanya panjang banget. Kota Semarang, nomor teleponnya isi sembarang aja 08 9 555 666 333. Jabatannya staf. Lalu kita simpan simpan. Nah, ini simpan data berhasil. Ini kan swipe refresh out, jadi bisa ini di refresh dulu baru mau ditambah. Nah, ini kita bisa di nge-swipe gini. Tadi kalau ada yang kosong, maka tadi ada warna biru dalam relative layout-nya itu. Tapi kan kita karena sudah swipe ini kan tidak ada. Nah, ini untuk menampilkannya. Nah, ini kan berhasil create-nya. Lalu ini ada menu ubah. Nah, ini untuk ubah data ini. Ada activity Java-nya ini. Ini untuk inisialisasi variabelnya. Lalu kan ini menerima data yang ada di SQL. Tapi SQL-nya sudah berada di get PHP, sorry. Nah, ini karena budgetnya lama terus ubah. Nah, ini kita mendapatkan data yang sama seperti di view tadi. Nah, ini mentarnya. Terus, ini ketika sudah mengklik tadi ubah, maka ini akan menampilkan teks yang sudah di-stringkan itu. Kita cuma ambil teks yang sudah di-stringnya seperti ini. Nah, ketika ini, kan tadi kalau saya pencet ubah gini kan data tidak berhasil diubah karena tidak ada yang diubah. Misalnya ubah gini, kita mengubah nomor alamatnya aja. Tambah 3. Terus kita mengubah misalnya orang itu mengubah nomor teleponnya jadi hanya 444. Kita pencet ubah. Gagal menghubungi server. Mungkin harus diubah semua ya ini. Jalan Sumedang nomor 16 Kota Padang. Saya ganti semua 08 5666333222. Gagal menghubungi server. Saya baru kemarin bisa ini baru tiba-tiba nggak bisa. Maaf sebelumnya. Ini untuk update datanya kurang lebih seperti ini. Apa koneksi saya tiba-tiba hilang? Ada kok. Tadi tiba-tiba mungkin coba saya ulang lagi. Padahal saya tadi baru sempat membuat. Kenapa ini JSON saya? Ya kurang lebih sepertinya saya hanya baru bisa menampilkan tambah data saya untuk update dan hapus. Maaf sebelumnya saya belum bisa menampilkan, tapi jika ada kesempatan lain saya akan membuat video lain untuk bisa menambahkan mengupdate data atau menghapus data yang saya buat. Terima kasih sebelumnya Pak Eko sudah berkenan untuk mengajari saya pada semester ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan atau apa sama semester ini. Terima kasih.
Selamat siang.